back to my channel. Hari ini aku mau ngasih tahu nih atau menjelaskan tentang arsip atau kearsipan. Nah, sebelumnya bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe, silakan subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan dengan video-video aku. Nah, aku mau masuk ke pembahasan nih. Arsip dan kearsipan merupakan subjek aktivitas yang saling berkaitan dan memiliki hubungan satu sama lainnya. Arsip adalah naskah yang akan diolah, sedangkan kearsipan merupakan cara untuk melakukan pengelolaannya. Yang pertama adalah pengertian arsip atau kearsipannya itu. Nah, yang A adalah arsip ditinjau dari segi bahasanya, sedangkan istilah arsip berasal dari bahasa Belanda, yaitu arsip. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut archive. Kalau bahasa Belanda itu A R C H I F V F. Kalau bahasa Inggris arsip ya A R C H I V. Nah, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani yang artinya kata art itu berarti permulaan. Selanjutnya, kata arsip ini berkembang menjadi kata archia yang berarti catatan. Kata archi berubah lagi menjadi bahasa Latin, disebut archivum ya guys, atau archium. Nah, dan akhirnya dari kata-kata ini dalam bahasa Indonesia dipakai istilahnya arsip sampai saat ini. Kata arsip secara etimologi, arsip berasal dari bahasa Yunani arsivum. Nah, yang artinya tempat untuk menyimpan, tempat untuk menyimpan catatan-catatan dan bukti kegiatan, kumpulan catatan atau bukti kegiatan yang berwujudnya tertulis. Nah, seperti gambar, grafik, dan bahan-bahan yang akan disimpan sebagai bahan pengingat. Nah, arsip sendiri pengertiannya adalah sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangannya. Teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, yang B, kearsipannya itu sendiri adalah suatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan atau warkat secara sistematis, sehingga bahan-bahan tersebut dapat dicari dengan cepat atau diketahui tempatnya setiap diperlukan. Penataan seluruh kegiatan perusahaan arsip pada suatu kantor dapat disebut tata kearsipan atau administrasi kearsipannya itu sendiri. Di sini terbagi menjadi dua. Yang satu, ada ruang lingkup kegiatan kearsipan, yaitu sebagai berikut. Yang A, penciptaan, pemeliharaan, pengumpulan arsip. Ada 3 poin dalam yang A. Yang B juga ada 3,
Yang pertama, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan arsip itu sendiri. Yang C, penyimpanan dan pemusnahan. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagai berikut. Yang A, menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Yang B, menjalin terwujudnya pengelolaan arsip yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang C, menjamin perlindungan kepentingan sivitas akademik dan hak-hak keperdataan melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang D, menjamin keselamatan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang E, menjamin keselamatan aset universitas dalam bidang pendidikan, budaya, dan seni, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Yang F, meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Yang poin kedua, jenis-jenis arsip digolongkan beberapa jenis sebagai berikut. Yang A, ada arsip dinamis. Arsip yang dipergunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. Nilai arsip dinamis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu nilai rujukan atau referensi dan nilai penelitian. Pemisahan antara nilai rujukan dengan nilai penelitian bagi arsip dinamis yang akan disimpan permanen memang agak sulit. Pada umumnya, perbedaan antara nilai terletak pada pemakaian dan maksud penyampaiannya, bukannya pada arsip dinamis beserta isinya. Contohnya yaitu surat kerjasama perusahaan. Arsip dinamis terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang masih dipergunakan secara terus-menerus bagi pelaksanaan kelangsungan pekerja dalam penyelenggaraan administrasi. Contohnya dalam daftar hadir karyawan. Yang kedua adalah arsip inaktif. Arsip inaktif itu apa sih? Arsip inaktif itu adalah arsip dinamis yang penggunaannya sudah berkurang dan tidak dipergunakan lagi secara terus-menerus karena penyelenggaraan administrasi. Contoh, rapot atau piagam dan buku pelajaran. Nah, kalau misalkan mau secara singkatnya adalah arsip itu dari etimologis, dari bahasa Belanda archief, bahasa Inggris archive, Yunani archia, Latin archium. Arsip itu adalah sekumpulan benda baik yang berbentuk lembaran atau non-lembaran yang mempunyai nilai guna dan disimpan menurut sistem tertentu. Artinya itu wujud literer, lembaran, kearsipan atau perpustakaan, korporil,
patung, mata, uang, dan sebagainya kayak museum. Syarat-syarat arsip itu ada benda mempunyai nilai, disimpan menurut sistem tertentu, mudah ditemukan kembali, dan ditemukan kurang dari 5 menit. Kearsipan adalah ruang lingkup seperti kita bagi menjadi 3 kayak A, B, C-nya. Itu tujuannya adalah 1. Menjamin autentik, kedua, menjamin pengelolaan arsip, ketiga, menjamin aktivitas akademik dan hal-hal keperdataan, keempat, menjamin keselamatan dan keamanan, kelima, menjamin keselamatan aset universitas, yang keenam, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh media sosial milik kalian. Dan komen jika video ini bermanfaat bagi kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.